Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Debbie Amelia Jazuki dari Universitas Internasional Batam. Dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian semua seputar hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara ini sendiri adalah lanjutan dari hukum tata usaha negara yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan hukum administrasi negara ini masih sama, kita akan membahas seputar pemerintahan. Namun dalam kaitannya kali ini, dalam hukum administrasi negara ini adalah terkait hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat itu sendiri. Mulai dari dalam hal peraturannya, kebijakan publiknya, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai hukum administrasi negara ini, tidak semua negara ini menganut adanya hukum administrasi negara. Dilihat lagi atau harus dilihat lagi dari konsep negara hukum yang dianut oleh negara tersebut. Jika negara tersebut menganut konsep hukum common law, maka mereka tidak akan memiliki adanya pembagian hukum administrasi negara. Tidak akan ada pengadilan tata usaha negara. Pengadilan dalam sistem negara konsep common law ini jauh lebih simpel, di mana satu jenis pengadilan untuk mengatur semua atau segala perkara. Namun, jika negara yang menganut konsep hukum civil law, maka mereka ini memiliki pemisahan antara pengadilan yang mengurusi satu perkara dengan pengadilan yang mengurusi khusus perkara terkait pemerintahan dan masyarakat. Nah, itulah yang kita kenal dengan pengadilan tata usaha negara yang akan dibahas dalam hukum administrasi negara ini. Nah, sekilas tadi aku udah menyinggung mengenai konsep negara hukum atau Rechtsstaat. Nah, selain Rechtsstaat ini, ada juga konsep negara yang bertitik pada kekuasaan penguasanya atau lebih dikenal dengan Machtstaat. Nah, lantas apa yang membedakan? Nah, kalau dalam konsep negara hukum Rechtsstaat ini, itu adalah bertolak atau bertitik pusat pada hukum. Artinya segala sesuatu yang dilakukan ini ada dasarnya, ada hukum yang mengaturnya. Hukum menjadi sumber utamanya, sehingga pemerintahan maupun masyarakat ini kedudukannya sama di mata hukum. Sedangkan untuk konsep Machtstaat secara sederhana ini adalah konsep negara yang lebih kepada bertitik fokus pada penguasanya. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan dalam negara tersebut itu harus berdasarkan apa yang menjadi perintah dari penguasanya, apa yang menjadi keinginan dari penguasanya. Segala yang penguasanya inginkan atau tujuan dari penguasanya itu adalah yang akan dijalankan oleh negara dan pemerintah. Nah, konsep negara hukum Machtstaat ini juga lebih cenderung kepada negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sentralistik. Artinya ya terfokus pada pemerintahan pusat itu saja. Dan dari konsep negara Machtstaat ini cenderung memunculkan adanya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, Indonesia sendiri dia menganut yang mana? Indonesia menganut konsep negara hukum Rechtsstaat. Nah, ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Bagi negara yang menganut konsep hukum Rechtsstaat dan juga termasuk Indonesia di dalamnya ini, tujuannya adalah untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dari penguasa dalam menjalankan peraturan-peraturannya, dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, juga adanya dengan tujuan adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan supaya tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Terus yang lainnya adalah untuk melindungi hak dari warga negara itu sendiri, agar ya warga negara terjamin adanya keadilan, adanya keamanan dalam beraspirasi dan berpendapat. Nah, konsep negara hukum sendiri ini di dunia ini terbagi menjadi dua. Ada konsep negara hukum klasik, ada juga konsep negara hukum modern. Kalau konsep negara hukum klasik ini lebih kepada melihat peraturan-peraturan yang tertulis saja dan lebih cenderung hanya menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat. Pemerintah dalam hal konsep negara hukum klasik ini cenderung bersifat pasif. Sedangkan dalam konsep negara hukum modern, pemerintah lebih cenderung bergerak aktif, di mana pemerintah juga melindungi dari hak-hak masyarakat itu sendiri, adanya tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, dan fokusnya tidak hanya pada peraturan tertulis, tapi juga pada peraturan yang tidak tertulis atau peraturan lisan. Indonesia sendiri, menurut Mahfud MD ini menganut atau lebih tergolong kepada konsep negara hukum yang prismatik. Artinya adalah gabungan antara konsep negara hukum common law dengan konsep negara hukum civil law. Nah, dalam hal ini memiliki ciri-ciri, antara adalah adanya nilai-nilai ketuhanan, kemudian adanya nilai-nilai keadilan hukum, juga adanya nilai-nilai kepastian hukum.
Nah, di Indonesia sendiri ini menerapkan sistem konstitusi yang tidak absolut dan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan norma hukum yang diberlakukan di Indonesia sendiri adalah Pancasila sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan sistem konstitusi, kemudian ada prinsip demokrasinya, ada kedudukan yang sama di mata hukum bagi semua masyarakat Indonesia, kemudian adanya organ-organ pembentuk dalam pemerintahan, kemudian mengenal adanya sistem konsep presidensial, juga adanya sistem kehakiman yang bersifat independen. Berbicara mengenai prinsip negara hukum, di Indonesia ini ada beberapa prinsip sebagai sebuah negara hukum. Yang pertama itu adalah adanya supremasi hukum, kemudian adanya persamaan di mata hukum, di mana semua kalangan masyarakat Indonesia ini di mata hukum itu adalah sama, baik itu pejabat, pemerintahan, masyarakat biasa, semuanya sama di mata hukum. Kemudian adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian adanya legalitas, kemudian peradilan yang bebas atau independen, kemudian ada peradilan tata usaha negara yang khusus menangani segala perkara terkait sistem pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat. Kemudian juga adanya perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Kemudian negara yang cenderung demokratis. Kemudian adanya negara yang lebih mewujudkan ke arah tujuan bernegara. Dan juga adanya negara yang lebih mengarah kepada transparansi dan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakatnya. Artinya ya dalam sistem bermasyarakat, bernegara ini segala sesuatunya lebih transparan, segala sesuatunya terbuka untuk umum, dan segala sesuatunya ini tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jika tadi kita membahas mengenai prinsip-prinsip negara hukum dan kita menyinggung sedikit mengenai negara berdasarkan konsep demokrasi. Nah, di sini tentu saja ada kaitan antara konsep negara hukum dengan konsep negara atau negara demokrasi ini sendiri. Nah, menurut F.M. Suseno ini ada 5 ciri atau 5 gugus negara demokrasi. Yang pertama itu adalah negara yang dijalankan berdasarkan konsep hukum. Kemudian yang kedua adanya sistem pemerintahan yang langsung dikontrol oleh masyarakat. Kemudian adanya sistem pemilu yang bebas, yang artinya ya pemilu ini dilaksanakan untuk memilih kepala pemerintahan dan kepala negara yang nantinya akan menjalankan tujuan-tujuan, menjalankan aspirasi-aspirasi dari rakyat. Kemudian adanya sistem dalam segala hal ini adalah prinsip mayoritas, artinya ya pilihan dari masyarakat yang paling banyak inilah yang akan digunakan nantinya, dan juga adanya menjalankan hak-hak demokrasi. Berkaitan dengan negara, dengan konsep hukum dan juga negara demokrasi ini tentu harus adanya kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum ini sendiri ini adalah ada dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu sendiri sadar akan hukum, artinya sadar akan adanya peraturan, akan harusnya peraturan itu dipelajari, kemudian dilaksanakan dengan baik dan diwujudkan dengan baik. Artinya ya dalam pelaksanaan juga tidak terjadi pelanggaran di dalamnya. Inilah yang dibutuhkan dalam negara-negara yang menganut konsep negara hukum, termasuk Indonesia. Untuk indikator-indikator suatu masyarakat dalam negara tersebut bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sadar akan hukum atau tidak itu bisa dilihat dari yang pertama, yaitu mengenai pengetahuannya terlebih dahulu. Apakah masyarakat ini mengetahui mengenai adanya peraturan, adanya hukum, adanya aturan di negara tersebut? Ketika mereka sudah mengetahui, maka mereka harus memahaminya. Apakah mereka paham dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan di negara tersebut? Ketika mereka sudah mengetahui, sudah memahami, maka bagaimana sikap mereka? Ketika mereka sudah tahu ini ada peraturan A, kemudian mereka paham dari isi peraturan A. Lantas bagaimana sikap mereka menyikapi dari adanya peraturan A tersebut? Ketika sudah bisa menyikapinya, maka perilaku mereka selanjutnya yang kita lihat. Dia sudah mengetahui bagaimana dia harus bersikap terhadap adanya peraturan A ini. Lantas bagaimana perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat terkait adanya peraturan A? Apakah akan ditaati atau
akan dilanggar. Nah, inilah yang menjadi dasar indikator melihat apakah masyarakat suatu negara ini sudah memiliki kesadaran hukum atau belum. Jika masyarakat suatu negara sudah bisa mengetahui peraturan-peraturannya, kemudian memahami, menunjukkan sikap yang baik, dan perilaku yang baik pula, maka masyarakat pada negara tersebut sudah memiliki kesadaran hukum yang sangat baik. Inilah yang lagi dikembangkan atau yang lagi dicoba untuk sosialisasikan kepada masyarakat di negara-negaranya agar memahami mengenai aturan yang mereka terapkan, kemudian juga memiliki kesadaran hukum yang lebih termasuk di Indonesia. Jika tadi kita sudah membahas sekilas mengenai negara demokrasi, nah kali ini kita akan bahas lebih dalam sedikit mengenai negara demokrasi itu sendiri. Demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi secara singkat ini dijabarkan sebagai pemerintahan yang dari rakyat. Secara umum sendiri, negara demokrasi ini ada dua, yaitu negara demokrasi langsung dan negara dengan demokrasi tidak langsung. Negara dengan demokrasi langsung ini adalah negara yang dijangkau oleh rakyat secara langsung. Artinya rakyat terlibat langsung dalam hal-hal teknis kegiatan bernegara. Sedangkan kalau demokrasi tidak langsung ini, di mana masyarakat ini menunjuk adanya perwakilan-perwakilannya untuk yang nantinya maju dalam pemerintahan menjalankan aspirasi mereka yang melalui sistem perwakilan. Nah, secara umum sendiri konsep negara demokrasi ini sejalan dengan adanya konsep negara hukum, di mana ya konsep negara demokrasi ini bukanlah konsep negara yang bersifat otoriter atau berdasarkan kekuasaan seseorang saja. Jika kita berbicara mengenai Indonesia sendiri dalam hal negara demokrasi ini, kita bisa membaginya menjadi 3 periode, yaitu zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan juga zaman Reformasi. Pada zaman Orde Lama ini sendiri ini adalah zaman antara Indonesia antara peralihan dari zaman penjajahan menjadi ke zaman baru merdeka. Sehingga dalam zaman Orde Baru ini sendiri ini adalah masa-masa di mana Indonesia masih mencari jati diri. Mana sih yang sesuai dengan Indonesia? Sistem demokrasi seperti apa yang masih sesuai dengan Indonesia? Jadi pada zaman Orde Lama ini cenderung lagi mencari penyesuaian suasana demokrasi di Indonesia sendiri. Masuk ke zaman Orde Baru sendiri ini dikatakan menjalankan sistem demokrasi, tapi pada kenyataannya lebih ke arah sistem maksad atau berdasarkan penguasa. Artinya terpusat pada satu penguasa atau sentralistik. Dan juga banyak sekali konflik-konflik di dalamnya, sehingga pada zaman reformasi ini sendiri ini terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat mengenai pemerintahan yang ada. Sehingga zaman reformasi ini adalah zaman-zaman di mana berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat, membangun prinsip atau nuansa-nuansa baru lagi mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan berjalan hingga saat ini. Konsep negara hukum restart ini yang tadi seperti sudah dijelaskan di awal, yaitu adanya perbedaan antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara. Kita akan bahas sekarang mengenai peradilan tata usaha negara itu sendiri. Pengadilan tata usaha negara ini sendiri, ini adalah peradilan yang khusus mengadili aparatur tata usaha negara atau ASN ini sendiri. Itu adalah subjeknya. Dengan objeknya ini sendiri adalah keputusan tata usaha negara yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari adanya pengadilan tata usaha negara ini sendiri adalah untuk menertibkan dari adanya pemerintahan ini sendiri agar segala hal menjalankan ini sesuai dengan jalannya, tidak ada yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Yang pasti juga itu adalah tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat itu sendiri, melindungi hak-hak dari masyarakat, melindungi kesejahteraan masyarakat ini sendiri. Bicara mengenai pengadilan tata usaha negara ini dikenal sebagai pengadilan termuda di Indonesia sendiri, karena tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki pengadilan tata usaha negara. Total keseluruhan di Indonesia ini hanya memiliki 28 pengadilan tata usaha negara dengan 4 pengadilan tinggi tata usaha negara yang ada di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Berkaitan dengan hukum administrasi negara ini sendiri, kita juga akan bahas mengenai sumber-sumber yang menjadi dalam hukum administrasi negara. Terbagi menjadi 2, yaitu sumber material dan juga sumber formil. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber material. Mengenai sumber material ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu historis, sosiologis, dan juga filosofis. Historis ini sebagai tempat awal pengenalan dari
Hukum ini sendiri dari mana dasar-dasar diambilnya aturan ini, bagaimana sih dasar-dasar lahirnya adanya aturan ini. Kemudian dari sosiologis ini sendiri, ini adalah pengenalan kenyataan yang dalam masyarakat. Dan masyarakat ini seperti apa sih? Apakah akan sesuai dengan aturan-aturan ini nantinya? Dan yang terakhir ini adalah filosofis, mengenai bagaimana nantinya masyarakat melihat keberadaan aturan ini. Apakah masyarakat mau memahaminya? Apakah masyarakat mau untuk menjalankannya? Bagaimana masyarakat jika terjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian bicara mengenai sumber hukum formil sendiri, ini berkaitan mengenai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara dari tadi bicara mengenai negara hukum, kemudian juga negara demokratis, hukum administrasi negara, pengadilan tata usaha negara, maka juga ada kaitannya dengan hukum modern. Hukum modern sendiri ini melihat segala sesuatunya secara objektif. Kemudian adanya pengakuan akan hak asasi manusia, kemudian segala hal yang didasarkan pada kesepakatan bersama, kemudian menilai dalam segala sesuatu ini berdasarkan sisi konkretnya, sisi yang terjadi nyata di masyarakat ini seperti apa. Jika salah maka akan dihukum, dan jika tidak bersalah maka akan dibebaskan. Itu adalah konsep sederhananya. Jadi secara keseluruhan mengenai hukum administrasi negara ini bicara mengenai pemerintah, sikap-sikap pemerintah, perilaku pemerintah, tindakan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, pelayanan publik dan lain sebagainya. Dimana ketika terjadi permasalahan di dalamnya, maka negara yang mengenal konsep hukum Rechtsstaat ini ada pengadilan khusus yang untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu adanya pengadilan tata usaha negara. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua mengenai hukum administrasi negara dan juga kaitan-kaitan di dalamnya. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.